Oke, halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Saya Al Fajar dari Informatika. Untuk penjelasan awal, saya langsung saja ke yang A2, yaitu jalur E-Star. E-Star ini saya mendapatkan varian 5, seat B, dan proyek 5. Nah, E-Star-nya sendiri totalnya adalah 19. Saya hitung manual dan code-nya adalah sama. Lalu, saya akan menunjukkan bagian A3 yang berjalan. Oke, nah bisa dilihat di sini saya langsung run all. Itu TJ, TP, WN, dan WY. Totalnya 19. Untuk knife biasnya sendiri, semuanya bisa berjalan menggunakan penyakit DBD, CSV-nya. Lalu ini juga di bagian kelas, bukan kelas yang bahasa Inggris. Karena kalau DBD harus yang ini, yang tidak DBD adalah 113 dan DBD adalah 87. Untuk encode-nya sendiri, sudah saya buat untuk encode-nya sendiri yang iya DBD itu satu dan yang tidak DBD dan tidak itu mendapat 0. Untuk split range-nya sendiri ada 75% dan 25% di sini. Lalu menggunakan fit scaler itu untuk bisa melatih datanya juga karena kan sudah dibagi menjadi 50 tadi untuk pengujiannya. Ya, apalagi. Ya, ketika sudah berjalan, lalu saya langsung saja ke yang B. Ini hasilnya semuanya bisa berjalan dengan baik dan benar. Lalu yang B, saya memakai data Raisin Kecimen Besni. Lalu hasilnya seperti ini. Ini adalah top 5-nya. Untuk kelasnya sendiri memakai kelas yang bahasa Inggris sesuai dengan arahan. Untuk bentuknya, di mana saya melakukan sheet, mengapa scalar fitnya hanya pada data latih. Ya, ini oke. Sudah di ini kecimen adalah 950 dan 450 dan 450 dan totalnya adalah 900. Jadi itu seimbang kalau dari soalnya juga kan ditanya seimbang atau tidak. Nih, di sini ada 900. Lalu juga split data yang benar adalah di sini hasilnya adalah 675 dan 225. Untuk fit dan transformnya kita pakai yang menggunakan rumus yang sudah diberikan. Ini fit scalar hanya di data latih, lalu transform untuk keduanya supaya mencegah leakage. Mengapa diberikan scalar di sini hanya untuk data latih, untuk transform keduanya untuk mencegah leakage. Ya, leakage ini berbahaya karena nanti hasil evaluasinya menjadi eh, karena datanya sudah ngetrain pakai yang training, jadi untuk leakage-nya dia sebenarnya tidak baik, tapi hanya semua dari trainingan, bukan yang seharusnya dia nggak lihat, dia jadi lihat gitu. Itu leakage. Karena disuruh menjelaskan juga. Lalu latihan ya, ya. Saya menggunakan tiga model di sini selain Decision Tree dan KNN. Untuk model 3 ya saya menggunakan bonusnya yaitu Logistic Regression. Untuk di Logistic Regressionnya sendiri, saya buatkan code-nya. Untuk di sini ada hasilnya. Lalu overfitting versus hasil kedua model recall per class, bukan hanya akurasi. Ya, sudah dilatih. Lalu evaluasinya adalah seperti ini. Hasil akurasinya seperti ini. Skor akurasi uji decision tree adalah 82%, KNN adalah 83%, dan regression yang paling tinggi adalah 84%. Akurasi latihnya adalah 100%, sedangkan akurasi ujinya turun hingga menjadi 83%. Untuk di sininya sendiri, play data, evaluasi. Nah, seperti ini akurasi uji. Recall based-nya 82% dan 80%.
KNN untuk logistik regressionnya 82%. Untuk yang analisis salah tebaknya sendiri, saya langsung di sini, itu saya agak kebingungan, tetapi setelah saya pelajari lagi, itu ada di satu yaitu kismis dengan label asli basmi memiliki area panjang suhu dan perimeter yang lebih dekat dengan rata-rata kelas kecimin. Nah, meskipun nilai eccentricity-nya masih lebih mirip Besni. Karena KNN menentukan kelas berdasarkan jarak antar titik kismis Besni ini yang berukuran kecil kemungkinan besar terjebak di dekat kelompok kecimen di ruang fitur sehingga menjadi salah tebak. Untuk analisis AI modelnya ini yang proyek 5, eh, proyeknya saya ini mirip dengan NLP. Jadi sistemnya menganalisis teks dan mendeteksi kalimat yang mirip atau seragam. Nah, itulah mengapa kalau analisis teksnya hilang, maka sistem akan kehilangan fungsi utama. Lalu untuk menjelaskan dengan bahasa sederhananya, neural network ini seperti bayi yang belajar atau mencoba-coba dengan tindakan. Jadi kita memberikan input atau seperti gambar atau mainan itu nanti kita menyuruh dia menebak apa yang akan kira-kira keluar dari kotak atau apa yang kita berikan gitu. Tapi nanti juga setelah itu kita bisa memberikan eh, hasil aslinya. Nah, lalu diulang-ulang lagi. Jadi nanti bobotnya sedikit ke arah yang mengurangi error gitu. Nanti dievaluasi lalu diulang lagi. Lalu juga kenapa pakai yang ML sederhana? Nah, karena kalau memakai deep learning itu nanti overfitting. Untuk ML sederhana ini lebih mudah dan lebih cepat. Etika dan biasnya ini saya oh ini saya mendapat pakai proyek yang 5 tadi, risiko utama yang saya ambil itu adalah false positif karena kalau membeli urasan yang sungguhan nanti malah eh, malah hilang. Kalau ulasan jujurnya malah nanti disembunyikan atau hilang. Karena bahasanya itu sederhana, penulisannya sederhana, berulang, dan kalimatnya terlalu seragam. Seperti itu. Lalu cara menguranginya adalah dengan nanti sedia mekanisme reviewer yang ditinjau langsung oleh manusia. Jadi nggak langsung benar-benar dihapus gitu. Untuk saya menggunakan AI-nya Gemini dan Cloud untuk penjelasan konsep code dan soal juga debugging. Lalu yang saya ubah adalah hampir semuanya di bagian parameter, varian, seed, dan proyeknya. Serta ini interpretasi dan analisis hasil model dari semua bit berdasarkan output notebook saya sendiri. Sekian dari saya, terima kasih.